Hadirin yang berbahagia, tiada kata yang paling indah dan mudah dari untayan syair pujangga. Tiada senandung lagu yang paling merdu melebihi tendang gadis yang sedang dijangkiti penyakit rindu. Tiada suara yang selembut sutra berkilau seindah permata mengulang jiwa sang bejaka yang dilanda penyakit asmara. Menghibur di kala layu penggemar di kala lara, kecuali marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang nikmatnya tak terhitung oleh para insinyur. Makanya kita harus bersyukur agar tak termasuk orang yang jauh berkontak, agar tak termasuk orang yang nah gitu. Makanya hajinya harus konsentrasi. Paham? Nah, konsentrasi. Ikutin tangannya. Konsentrasi. 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 Oke ya. Makanya ngajinya harus konsentrasi. Biar ilmunya masuk ke kita ya, biar paham. Apa tadi? Sampai agar menjadi orang yang tidak apa? Nah, makanya ya. Oke, mulai. Biar badan kita tidak termasuk orang yang kubur, agar tidak dibentur di dalam kubur sampai badannya hancur lebur laksana nasi menjadi kubur. Nah gitu. Makanya kita harus bersyukur ya, biar tidak dibentur oleh malaikat. Nanti kalau dibentur oleh badan kita menjadi pengen ya iya. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman wal nikmat sehat wal afi, nikmat cager lamba bagus. Kita juga nikmat nih. Oleh karena itu kita harus mensyukuri anggota badan kita, terutama nikmat melihat. Sekarang di jalan-jalan ke Jakarta, lihat Ancol. Indah nggak? Indah nggak? Indah. Kalau Taman Mini indah nggak? Indah. Kalau lihat Hamid yang ganteng lirik barat Anjasmara indah nggak? Allah Akbar. Orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan kenikmatan yang banyak. Bahkan orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Ya, agar apa tadi? Azab yang sangat pedih. Berbicara tentang syukur nih, ada sebuah cerita. Suka cerita gak? Suka. Siapa yang suka cerita? Angkat tangan. Nah, pasti semuanya suka cerita. Pengen cerita apa? Ayo pimpin. Kita cerita tentang sahabat Rasulullah. Siapa namanya? Ada yang tahu tidak? Yaitu Sa'labah. Sa'labah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat miskin. Bahkan dia sholat berjamaah bersama Rasulullah pun rajin. Ya, ketika dia tidak sabar dengan kemiskinannya, lalu dia menghadap Rasulullah minta doakan menjadi orang yang kaya. Yang pertama dia kepada Rasulullah minta didoakan. Ya Rasulullah, saya minta didoakan menjadi orang yang kaya. Yang pertama tidak dikabulkan, dalam artian tidak didoain sampai didesak 3 kali. Sa'labah minta kepada
Rasulullah untuk didoakan. Lalu Rasulullah mendoakannya, Allahumma sa'labatan malan, ya Allah berikanlah harta benda kepada Sa'labah. Lalu Rasulullah memberikan seekor kambing kepada Sa'labah. Di situ Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Di mana? Di kota Madinah. Siapa yang suka sekali sejarah kebudayaan Islam? Gitu. Inilah tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang para sahabatnya menjadi orang yang kaya raya di kota Madinah. Dia sudah menjadi orang yang kaya raya. Di situ ada ini ya, kirain anak banyak adik-adik jadi lirik itu. Di situ menjadi orang yang kaya raya, beribadahnya bersama Rasulullah SAW pun semakin jarang, semakin mengendor nih, tak tahu nggak mengendor. Jadi tidak rajin lagi. Awalnya rajin, udah menjadi orang kaya, udah ngendor sholat berjamaahnya. Itu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, Sa'labah kemana? Sa'labah dia udah menjadi orang yang kaya raya. Di mana? Di kota Madinah. Lalu Rasulullah mengutus para sahabatnya, hei para sahabat, minta hartanya kepada Sa'labah, sebagian harta, karena dia udah menjadi orang yang kaya raya. Udah lalu para sahabat suruhan Rasulullah menemui Sa'labah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sa'labah, apa? Saya minta sebagian hartanya. Apa? Minta. Ini harta hasil keringat saya. Lalu orang yang meminta, dia udah menjadi orang yang kaya raya, dia tidak mengasih. Dia pulang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah tidak memberikan sebagian hartanya. Lalu Rasulullah marah besar. Kata Rasulullah gimana? Celakalah Sa'labah sampai 3 kali terdengar oleh saudaranya. Dia cepat-cepat pulang ke rumah. Dia bilang kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, kamu celaka. Kenapa? Kamu didoain oleh Rasulullah, kamu celaka. Di situ Sa'labah pergi menemui Rasulullah. Di situ mohon maaf, minta ampun. Nah, maafin kami, wahai Rasulullah. Kami telah mengingkari janji. Dulu saya udah miskin, pengen menjadi orang kaya, berbuat kebaikan, memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kami menjadi orang yang kaya, kami hilaf. Lalu gimana? Setelah pulang Sa'labah ke rumah, hartanya udah kambingnya udah mati semua. Makanya inilah renungan bagi kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang kaya raya, jangan lupa untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nih, saya mau bertanya. Kalau di kantong kanan ada uang 5 juta, 5 jeti ini. Kalau di kantong kiri ada uang 10 jeti. Kalau di kantong ini ada uang 5.000 rupiah. Yang mana dikasihinnya? Nah, yang 5.000 bener gak? Yang 5.000? Kenapa enggak 10 jeti? Kenapa enggak 10 jeti? Karena saya. Kalau orang benar-benar yakin, dia tidak mandang, saya pengen sedekah kepada Yayasan Putra Karawang 10 jeti. Buat apa? Buat ini. Buat apa? Anak yatim. Karena orang yang memelihara anak yatim itu pahalanya luar biasa. Gitu. Ya. Hadirin yang berbahagia.
kita di dalamnya judulnya naon beren selawat bencana ya. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi, dan tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua yang taat kepada ajarannya hingga sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.